Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dalam video pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari tentang letak data, ya, bagian dari statistika, bagian ketiga. Nah, untuk letak data ini ada 3 ya, yang akan kita pelajari, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Aturan pertama yang harus diingat, untuk menentukan letak data, maka data itu harus sudah diurutkan dari yang kecil ke besar. Nah, ini yang kadang-kadang terlupa ya. Jadi belum diurutkan sudah dicari dulu letak datanya. Nah, ini kesalahan ya. Kemudian kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, nanti dalam kuartil ini batasnya itu kita sebut dengan Q1, Q2, dan Q3. Q1 sebutan lainnya adalah kuartil bawah, Q2 itu kuartil tengah atau juga dia merupakan median. Kemudian Q3 itu yang kita sebut dengan kuartil atas. Nah, selain kuartil itu kita mengenal desil. Desil dari kata dasa berarti membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Oleh karena itu, datum yang menjadi batas data itu disebut dengan D1, D2, D3, D4 dan seterusnya sampai D9. Kemudian untuk persentil itu membagi data menjadi 100 dari kata persen ya. Persen itu berarti 100. Nah, maka berarti bagian-bagian dari batas partisi tersebut nanti akan merupakan P1, P2, P3, P4 dan seterusnya sampai dengan P99. Nah, dalam menentukan letak data itu untuk yang data berkelompok, data distribusi frekuensi, maka rumusnya ini kalau diperhatikan itu sangat mirip satu sama lain. 3 ini rumusnya sama ini. Apa yang membedakan? Nah, ini perhatikan. Untuk kuartil QI, untuk desil DI, dan untuk persentil PI. Kemudian tepi bawah sama ya. Nah, ditambah dengan I/4 untuk kuartil, I/4N untuk kuartil, I/10N untuk desil, dan I/100N untuk persentil. Nah, gampang menghafalkannya ya. Kalau kuartil itu 4 kan berarti 1/4 I/4N. Kemudian kalau desil itu dasa berarti 10 berarti I/10N. Kemudian kalau persentil I itu 100 berarti I/100N. Kemudian dikurangi sigma Fi. Sigma Fi ini melambangkan jumlah frekuensi sebelum kelas dari yang ditanyakan. Kemudian Fi adalah frekuensi pada kelasnya, kemudian P itu adalah panjang kelas. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Ini di sini kita tampilkan data tunggal ya untuk mencari Q1, Q2 dan Q3 dari data seperti ini. Maka jangan lupa langkah pertamanya adalah harus diurutkan terlebih dahulu. Setelah urut, kita cari yang pertama itu adalah Q2. Jadi pertama belah dulu datanya menjadi 2, maka diperoleh itu data yang di tengah-tengah namanya Q2 atau median adalah nilainya 7. Kemudian untuk Q1 itu nilainya 5, itu diperoleh dari tengah-tengah antara yang ini. Kemudian yang di kanan juga ambil tengah-tengahnya berarti 8, maka ini kita dapatkan Q3. Cukup mudah ya. Nah, kemudian untuk bagaimana kalau disajikan dalam tabel? Nah, maka kita ditanya Q3, D6 dan P50. Maka langkah pertama kita cari dulu untuk Q3 itu data ke berapa. Nah, tadi sudah Ibu ingatkan Q3 kuartil berarti per 4 ya, 3/4 kali 160 sama dengan 120. Kemudian D6 itu data ke berapa? Data ke 6/10 kali 160. Kemudian P50 itu data ke 50/100 kali 160, hasilnya 80. Nah, ini sebagai pedoman kita untuk menetapkan kelasnya. Nah, coba kita lihat. Nah, sebelum menetapkan kelas, datanya itu kita buat dulu frekuensi kumulatif supaya cepat menghitungnya ya. Jadi ingat kembali frekuensi kumulatif kita dapatkan ini ya dengan jumlahkan sampai terakhir. Nah, kemudian kita hitung mulai dengan Q3.
Q3 tadi adalah data ke 120. Berarti kita cari dari sini yang memuat urutan ke 120. Kalau sampai sini kan baru 110. Berarti urutan ke 120 ada di sini. Nah, itu. Kemudian D6. D6 tadi data ke 96. Berarti mana di antara ini yang memuat 96? Ternyata di kelas ke-4. Kemudian P50. P50 ini disebut juga dengan median ya. Karena membelah yang persentil. Nah, P50 adalah data ke-80. Di mana letak data ke-80? Ternyata juga di sini. Berarti kelasnya yang kita perhatikan adalah yang kelas yang keempat. Oke, kalau sudah menetapkan ini, maka kita siap untuk menghitung Q3. Nah, Q3 lihat di baris kelas ini, berarti tepi bawahnya adalah 60,5. Kemudian ditambah dengan data ke 120 dikurangi jumlah frekuensi kelas sebelum kelasnya itu. Berarti kalau ini Q3 di sini, berarti yang dilihat ini 110. Kemudian frekuensi pada kelasnya adalah yang dilihat yang ini 24. Nah, kali 5. 5-nya dapat dari 61, 62, 63, 64, 65. Jadi ada 5. Jadi hasilnya 60,5 ditambah 2,08 hasilnya 62,58. Begitu juga untuk yang D6 maupun yang P50. Ini bisa diperhatikan di 96 ini dari data ke 96 dikurangi 67 itu dapatnya dari sini. Kemudian frekuensinya itu dari sini. Tuh. Kemudian untuk yang P50 juga sama. Berarti setelah menentukan letaknya, berarti kita tinggal hitung ini ada 80 dikurangi 67 ya, 67 dari sini, kemudian 43 nya dari sini. Nah, maka didapatlah hasilnya ini 1,51 55,5 ditambah 1,51 hasilnya 57,01. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau bentuknya dalam histogram? Ya, sama saja. Jadi kita ditanya Q2 di 7 dan P20. Maka langkah awal adalah Q2 ditentukan data ke 2/4 kali 60 yaitu 30. Di 7 data ke 7/10 kali 60 itu hasilnya 42. Dan data P20 itu data ke 20/100 kali 60 hasilnya 12. Dengan perhatikan ini, kita ubah bentuknya ke tabel distribusi frekuensi ya, menjadi seperti ini ya. Kemudian frekuensi kumulatifnya kita tulis dulu. Setelah itu kita cari kelas-kelas dari letak data yang ditanyakan tadi. Q2 contohnya. Q2 itu adalah data ke 30. Mana dari sini? Berarti sampai sini 17, sampai sini 32. Berarti 30 di sini kelasnya. Kemudian D7 42 mana? Berarti di sini. Kemudian P20 mana? P20 di sini. Oh, bukan P20, maaf. P20 itu data ke-12 ya. Data ke-12 berarti dari sini. Nah, ini berarti kelasnya. Begitu. Cara menghitungnya seperti tadi. Sama ya, ini tepi bawah, ini data ke, kemudian ini banyaknya frekuensi di kelas sebelum, kemudian dibagi dengan frekuensi pada kelasnya. Ini hasilnya seperti ini. Baik, kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan ke video berikutnya tentang penyebaran data. Selamat belajar.